Muliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga. Lalu ia duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara kasih, hari ini kita sama-sama merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam Serikat Yesus dan juga pelindung misi. Ia diangkat sebagai pelindung misi pada tahun 1927 oleh Paus Pius ke-11 bersama Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Yang agak unik karena Teresia Kanak-kanak Yesus tidak kemana-mana, sedangkan Xaverius yang pergi menjelajah dunia, termasuk ia pernah sampai di Nusantara ini, di Maluku, Ternate, dan sekitarnya. Ia seorang yang memiliki berbagai macam syarat untuk menjadi orang-orang yang memiliki masa depan yang cerah. Dia seorang dari kalangan bangsawan, seorang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, memiliki juga budi pekerti yang baik, dan juga menjadi seorang yang halus perasaannya, tapi juga perawakannya tinggi besar dan juga seorang yang ganteng, lengkap sebagai seorang pribadi. Dan karena itu ya ingin meraih cita-citanya itu dengan pergi belajar di Paris, di universitas ternama pada saat itu. Ya kalau sekarang kayak ya mungkin Harvard atau LSE London gitu ya, sekolah top pada zamannya. Tetapi itu semua untuk kepentingan pribadinya. Dan disitulah dia ketemu dengan seorang Ignatius Loyola, seorang yang sudah mengalami pertobatan jiwanya, dan di situ dia belajar juga, tetapi untuk menjadi imam, supaya ia boleh melayani umat, mewartakan kabar gembira Injil dengan semakin meyakinkan, karena memiliki bekal intelektual dan bekal akademik yang memadai dari sebuah universitas ternama. Sebenarnya agak unik juga karena kakak dari Xaverius ini tentara yang bertempur melawan Ignatius di Pamplona, yang mengakibatkan Ignatius terluka kakinya dan lalu hancur ambiar seluruh cita-citanya. Dan ketemu
sebagai teman kos di Paris itu bersama satu lagi teman yang bernama Petrus Faber. Ini sekarang tiga-tiganya menjadi orang kudus semua. Ya maka kalau penting ya bergaul itu jangan salah gaul itu. Salah gaul bisa hancur. Tapi gaul dengan benar jadi juga ikut baik. Nah itulah pengalaman Xaverius, Ignatius Loyola, dan juga Petrus Faber yang menjadi trio awal terbentuknya Serikat Yesus. Nah dalam perjumpaannya dengan Xaverius itulah Ignatius setiap kali tanda kutip menteror Xaverius ini dengan pertanyaan kutipan dari Injil. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia kalau ia kehilangan nyawanya dan hidupnya? Terus-terus dikatakan itu. Xaverius ya santai aja. Dia termasuk yang tidak mudah goyah oleh macam-macam. Dia termasuk yang terakhir yang akhirnya gabung dan ikut Ignatius Loyola. Selalu dikejar dengan pertanyaan yang serupa. Nah kamu kuliah ini untuk apa? Ya supaya mendapatkan gelar akademik. Setelah itu ngapain? Ya setelah itu nanti lulus sebagai lulusan yang baik sehingga mudah mencari pekerjaan. Nah setelah lulus apa? Ya cari kerjaan. Setelah kerja apa? Ya mendapatkan gaji, mendapatkan ke posisi jabatan, mungkin mendapatkan juga berbagai macam fasilitas hidup, kenyamanan, kemapanan. Apalagi setelah itu? Ya mungkin nanti akan menikah, cari pasangan hidup. Nah setelah itu ngapain? Ya setelah nikah ya mungkin punya anak, punya keluarga. Setelah itu apa lagi? Terus ditanyain terus. Sampai akhirnya Xaverius selalu ya tidak bisa jawab. Begitu terus akhirnya dia juga berpikir ulang tentang arah hidupnya. Sebagaimana juga dialami oleh Ignatius Loyola yang mau mencari kejayaan, kemuliaan, kenikmatan duniawi dan diri sendiri diubah menjadi demi kemuliaan Tuhan. Sebenarnya ini 11-12 ini. Tinggal diklik itu selesai, berubah itu. Sama halnya Paulus. Dulu sangat membenci Yesus dan murid-muridnya. Begitu mengalami perjumpaan dengan Yesus, berubah menjadi seorang yang benar-benar cinta Yesus. Ya sama. Jadi benci itu bisa menjadi benar-benar cinta. Atau sebaliknya, Anda cinta bisa menjadi benci. Itu 11-12 tinggal diklik selesai. Dan itulah titik balik setiap orang bisa begitu. Maka kalau di dalam seleksi, Ignatius memilih seleksi orang apa? Bukan mencari orang yang baik-baik, ya tentu saja orang baik-baik, tapi tidak cukup. Yang dicari adalah orang yang memiliki passion, orang yang memiliki gairah, orang yang memiliki sebuah ambisi bahkan. Ini bisa dibentuk. Kalau orang sudah tidak punya motivasi, tidak punya passion, susah. Diapa-apain juga susah. Enggak jadi apa-apa itu. Makanya dicari justru orang-orang seperti Xaverius juga punya ambisi luar biasa. Punya passion. Dan itulah yang akhirnya juga diikutinya bersama Ignatius. Dan dia diutus. Sebenarnya ya kecelakaan sejarah karena yang diutus bukan dia. Yang mau diutus ke India dan Asia Timur adalah orang lain. Tapi karena yang lain sakit, maka yang tersedia tinggal Xaverius. Yang sebenarnya mau jadikan penggantinya. Dan lalu ditanya, bagaimana ini Xaverius? Xavier, kamu mau jalan enggak? Siap, laksanakan. Dan dialah yang akan keutus ke Goa, India, lalu sampai ke Nusantara, Malaka, sampai juga ke Maluku, Ternate, Tidore, dan akhirnya juga sampai ke Jepang, dan titik terakhir adalah di Pulau Sangchuan, pulau kecil. Dia meninggal dalam harapan menghadap daratan Tiongkok itu. Pengen juga ke sana, tidak kesampaian, dan dia meninggal di situ. Hal yang membuat ia tetap bersemangat, tetap dalam kesatuan dan tidak merasa sendiri, karena ia merasa bahwa dengan teman-temannya termasuk Ignatius Loyola
itu selalu mendukung. Zaman dulu belum ada WA, belum ada Facebook, belum ada Instagram dan seterusnya. Berita itu dikirim ya berbulan-bulan baru nyampe. Sudah sampai, baru sampai beritanya sudah berubah. Tidak simultan seperti sekarang ini. Dan disitulah dia membawa surat Ignatius itu. Dan lama-lama karena dibawa tuh hilang, mulai tergerus, akhirnya yang tinggal sepotong tanda tangannya Ignatius. Itu yang disimpan sebagai inilah bahwa dia tidak sendirian. Ada bersama dengan teman-temannya di tempat lain yang mendukung, mendoakan Xaverius yang di tanah seberang, tanah yang nun jauh, untuk mewartakan kabar gembira Injil. Kita diajak untuk semakin ikut serta mewartakan kabar gembira Injil. Tapi pertama-tama adalah bahwa kita sendiri mengalami gembira ikut Yesus. Karena Injil adalah kabar gembira. Nah, kalau Anda tidak gembira, bagaimana Anda meyakinkan orang ikut Anda? Ikut Yesus itu menggembirakan, ikut Yesus membawa suatu sukacita. Itu yang diingatkan oleh Paus Fransiskus. Maka kalau belum ketemu, yang dicari adalah kalau ada orang Kristiani yang tidak mengalami sukacita, itu ada dua sebab aja. Satu, salah kamar ini bukan, nggak cocok ini, kamu nggak di sini, ini bukan tempatnya. Atau sudah benar pilihannya, tapi belum mengalami perjumpaan pribadi. Itulah yang kita mohon, itulah yang membuat Paulus juga berubah, itulah yang membuat juga Xaverius Ignatius Loyola berubah, sehingga ia mencari semata-mata kemuliaan Tuhan. Maka seperti katakan Paus Fransiskus, dalam sukacita Injil, perjumpaan pribadi dengan Yesus pasti membawa dua buah, yaitu sukacita dan pembaruan hidup. Nah, itu aja. Kalau itu belum ada, ya berarti belum ketemu sama Yesus sungguh. Maka mari kita merahmat Tuhan supaya kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang mengubah hidup kita menjadi sumber sukacita kita, sehingga kita pun dengan tekun dan setia berani mewartakan kabar gembira Injil melalui segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan profesi, aktivitas dan pengabdian Anda dimanapun Anda berada. Tidak perlu juga keliling seperti Xaverius, bisa juga meneladan seperti Teresia yang tidak kemana-mana, tapi dengan doa-doa mati raga juga ikut membuat karya misi dapat berbuah. Semoga kita sungguh boleh mengalami sukacita Injil.